kesempatan, kesehatan sehingga kita masih bisa melanjutkan sesi perkuliahan pada mata kuliah model kinerja pemerintahan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan memaparkan materi mengenai implementasi model kinerja pemerintahan. Kelompok 6 terdiri dari 5 orang anggota kelompok. Yang pertama, Erdian, saya sendiri selaku moderator. Yang kedua ada saudari Edwin Jaria. Yang ketiga ada saudara Akbar. Yang keempat ada saudara Dimas Kurtadi. Dan yang terakhir ada saudara Reski Tamara yang hari ini belum sempat bergabung. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan untuk pemateri pertama yaitu saudari Edwin Jaria untuk memaparkan mengenai pentingnya MONEF dalam kinerja pemerintahan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan materi pertama yaitu pentingnya MONEF dalam kinerja pemerintahan. Yang poin pertama yaitu akuntansiasi program. Saat sebuah pemerintahan menginisiasi program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, MONEF menjadi instrumen utama yang memungkinkan mereka untuk secara terus-menerus mengevaluasi dan mengukur pencapaian serta memungkinkan pemerintahan untuk secara rutin memonitor jalannya program-program yang telah mereka buat. Yang kedua, akuntabilitas publik. MONEF memegang peranan penting dalam menilai kinerja pemerintahan terkait akuntabilitas publik. Proses ini memungkinkan peninjauan secara menyeluruh terhadap kinerja tujuan pemerintahan serta aktivitas kebijakan yang diimplementasikan dengan adanya MONEF. Pemerintahan dapat memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan transparan. Yang ketiga, pembuatan keputusan yang bijak. Dalam memastikan bahwa sebuah pemerintahan dapat membuat keputusan yang bijak dalam konteks perbuatan keputusan. Proses MONEF memungkinkan pemerintahan untuk secara teratur memantau dan mengevaluasi kinerja program, kebijakan atau proyek yang sedang dijalankan. Melalui MONEF, pemerintahan dapat mengidentifikasi capaian serta masalah yang mungkin muncul selama implementasi kebijakan. Yang keempat, peningkatan efisiensi. Dalam peningkatan efisiensi kinerja pemerintahan, dengan MONEF pemerintahan dapat secara terus-menerus. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi kelemahan, menyesuaikan strategi, dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif. Baik, saya kembalikan ke Baik, mungkin itu saja pemaparan materi pertama mengenai pentingnya MONEF kinerja dalam pemerintahan. Untuk materi kedua, saya persilakan kepada Bisa Farid Kurtadi mengenai metode indikator MONEF dalam pengukuran kinerja pemerintahan. Metode indikator MONEF dalam pengukuran kinerja pemerintahan. Metode kualitatif, pendekatan yang lebih bersifat deskriptif dan mendalam dalam mengumpulkan informasi atau data. Metode kualitatif ini bisa mencakup berbagai pendekatan seperti wawancara mendalam, studi khusus, observasi partisipatif, dan analisis konten. Metode kuantitatif, pengukuran kinerja pemerintahan melibatkan pengumpulan dan analisis data numerik atau kuantitatif untuk mengevaluasi pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan perhitungan angka, statistik, dan metrik terukur secara numerik atau menilai sejauh mana pemerintahan telah mencapai hasil yang diinginkan. Indikator kinerja, alat atau peran yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu entitas atau program mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemerintahan, indikator kinerja digunakan untuk mengukur efisiensi, efektivitas, dan keberhasilan dalam menjalankan kebijakan atau program. Indikator kinerja dapat berupa beragam hal, seperti jumlah persentase, rasio, atau parameter lain yang dapat diukur untuk mencerminkan pencapaian suatu tujuan atau hasil suatu tujuan kegiatan. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi kedua. Untuk materi ketiga dan keempat mengenai tantangan dalam implementasi MONEF kinerja pemerintahan serta dampak MONEF terhadap pengambilan keputusan dalam pemerintahan, saya persilakan kepada saudara Akbar.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai tentang materi yang telah dibuat oleh teman-teman. Yang pertama adalah mengenai tantangan dalam implementasi pemerintahan. Tentu dalam implementasi, tentu dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi ada keterbatasan, ada tantangan yang mungkin saja dialami. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Dalam implementasi monitoring dan evaluasi, pemerintahan bisa meliputi berbagai hal yang menjadi keterbatasan. Pertama itu misalnya kekurangan anggaran. Dalam proses monitoring dan evaluasi tentu perlu anggaran yang cukup besar. Mengapa? Karena misalnya dalam proses monitoring perlu beberapa aspek seperti misalnya tempat yang memerlukan anggaran yang cukup besar, seperti misalnya konsumsi dan sebagainya yang cukup untuk melakukan satu monitoring dan evaluasi. Yang kedua itu kekurangan sumber daya manusia. Tentu dalam monitoring evaluasi seperti dalam misalnya instansi pemerintahan perlu sumber daya manusia yang cukup besar untuk mengumpulkan satu misalnya pikiran-pikiran yang bisa menjadi bahan evaluasi untuk suatu instansi yang baik ke depannya. Yang kedua yaitu kompleksitas kebijakan publik, yaitu mengenai tentang kerumitan yang menjadi penghambat. Salah satunya adalah kerumitan kebijakan publik. Kompleksitas kebijakan publik dalam implementasi pemerintahan melibatkan berbagai faktor. Pertama-tama, kebijakan publik seringkali melibatkan beragam pemangku kepentingan dengan kebutuhan, tujuan, dan hal tersebut menjadi tantangan karena perbedaan sudut pandang dan prioritas lain itu. Dalam monitoring dan evaluasi tentu dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan, misalnya dari satu pihak, dari satu individu yang punya kepentingan dalam satu instansi yang seenaknya berbicara dalam satu misalnya forum evaluasi, dalam satu forum monitoring dan misalnya begitu. Yang ketiga itu kekurangan keterlibatan masyarakat. Tentu dalam hal proses monitoring dan evaluasi perlu keterlibatan masyarakat. Mengapa? Karena dalam proses misalnya kebijakan yang menjadi bahan evaluasi, yang menjadi pelaksana, yang menjadi orang-orang yang menjadi tujuan dibuatnya satu kebijakan adalah masyarakat. Tentu dalam proses monitoring dan evaluasi perlu untuk mengikutkan masyarakat sehingga dalam proses seperti ini semakin terukur, semakin jelas dengan tujuannya. Bagian selanjutnya itu tentang dampak monet terhadap pengambilan keputusan dan dalam pemerintahan. Tentu monitoring dan serta evaluasi sangat berpengaruh dalam proses pengambilan kebijakan. Mengapa? Monitoring dan evaluasi membantu dalam mengidentifikasi permasalahan atau kendala yang mungkin muncul selama pelaksanaan program. Misalnya, dalam proses monitoring dan evaluasi, setiap orang tentu punya pemikiran berbeda-beda. Jadi, dalam hal tersebut, tentu orang-orang yang melakukan evaluasi serta monitoring mengeluarkan sedikit pikirannya, apa-apa yang mungkin menjadi faktor penghambat ataupun kegagalan suatu kebijakan, sehingga sebelum membuat satu kebijakan perlu untuk memonitoring, perlu untuk melakukan satu diskusi sehingga satu kebijakan yang dibuat misalnya dalam satu instansi, misalnya aturan tidak semata-mata terbuat, tetapi sejak awal juga apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi tujuan dari satu kebijakan bisa tercapai dengan mulus sesuai dengan keinginan orang-orang yang membuatnya. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja sedikit materi tentang implementasi mengenai monet kinerja pemerintahan.
kurangnya mohon dimaafkan. Saya Niatin selaku moderator undur diri. Ilahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam